Pemirsa, seorang pengendara motor nyaris menabrak polisi di Cawang, Jakarta saat razia operasi Patuh Jaya. Dalam razia terjaring puluhan pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Melintas di jalur bus Transjakarta di kawasan Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Pengendara sepeda motor ini sengaja berhenti di depan bus Transjakarta setelah melihat petugas gabungan menggelar razia Patuh Jaya. Pengendara sepeda motor ini tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi dan menerabas barisan petugas kepolisian hingga nyaris menabrak seorang petugas. Kenapa masuk jalur busway? Nggak tahu ada operasi zebra. Mas nggak tahu ini ada operasi Patuh Jaya nih. Belum tahu. Kenapa alasannya belum tahu? Kan udah dihimbau sama pihak dari kepolisian. Belum lihat beritanya. Dalam razia operasi Patuh Jaya ini yang digelar Dirlantas Polda Metro Jaya, puluhan pengendara roda 2 dan roda 4 dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000 karena melintas di jalur bus Transjakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung menggelar acara pesta untuk perceraiannya. Ya, akibatnya istri melaporkan suaminya ke Mapolda Lampung. Layaknya pesta pernikahan, sejumlah karangan bunga terpajang rapi di sepanjang jalan Kabupaten Pringsewu, Lampung. Namun, karangan bunga ini bukanlah berisi ucapan pernikahan, melainkan ucapan perceraian. Video ini pun viral di media sosial. Bahkan, penyelenggara acara juga menyediakan tenda dan panggung untuk menghibur undangan yang hadir dengan dana hingga Rp50 juta. Acara pesta perceraian ini digelar oleh seorang pria bernama Rian Maulana pada Minggu 14 Juli lalu. Meski baru menikah pada bulan Maret lalu, Rian tetap terlihat santai dan bahagia dengan status barunya sebagai duda. Pesta perceraian ini sengaja digelar sebagai bentuk permintaan maaf Rian kepada keluarganya. Ia pun tidak menyangka jika pesta perceraian ini viral di media sosial. Untuk permintaan maaf mungkin sama keluarga saya, karena kan sebelumnya mungkin dengan keluarga ngobrol, dinasihatin mungkin agak kurang mendengar lah gitu. Cuman setelah saya mengambil keputusan sendiri, mungkin keputusannya itu kurang tepat. Maka dari itu ya udah saya ngadain acara ini cuma untuk kumpul keluarga aja, untuk senang-senang gitu. Sementara itu, usai mengetahui pesta perceraian ini, istri Rian, Natalia Dia Ayuning Tias, melaporkan sang suami ke polisi. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Natalia mendatangi Mapolda Lampung guna melaporkan Rian dalam perkara pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE terkait penyebaran video pesta perceraian di akun sosmed suaminya. Natalia mengaku masih berstatus sebagai istri sah Rian dan masih menunggu proses perceraian. Kalau memang kami sudah bercerai secara sah, mungkin saya tidak masalah ya. Tapi kan kami masih suami istri secara sah negara begitu, dan lumayan membuat keluarga dan beban mental untuk saya, beban moral pastinya. Tapi ya sedang kami usahakan untuk cepat selesailah masalahnya. Natalia juga menambahkan rasa kecewa atas pesta perceraian yang digelar suaminya. Padahal, kedua pasangan ini baru menikah selama 3 bulan dan tidak memiliki masalah rumah tangga yang terlalu besar. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus komplotan penipuan dengan modus gendam di Yogyakarta. Para pelaku tega menipu seorang wanita lansia, menguras uang korban di ATM hingga ratusan juta rupiah. Tersangka LUU alias Syarif, warga asal Kemayoran, Jakarta, serta NY alias Yusuf, warga asal Parepare, Sulawesi Selatan, ditangkap dan digelandang ke Mapolresta Yogyakarta. Keduanya merupakan komplotan penipuan dengan modus gendam lintas provinsi. Kedua tersangka berhasil diringkus setelah menguras uang ATM milik Arahmiani, 63 tahun, sebanyak Rp448 juta.
Modus operandi pelaku seolah-olah sebagai dermawan yang akan memberikan bantuan dan berjanji memberikan 20% dari nilai bantuan kepada korban. Kasat Reskrim Polres Yogyakarta, Kompol Probo Satrio, menyatakan para pelaku juga mengajak korban berputar-putar wilayah Yogyakarta dan meminta untuk mengecek ATM korban. Saat di mesin ATM, pelaku menukar kartu setelah sebelumnya melihat nomor PIN dari ATM korban. Perkaranya adalah tindak pidana penipuan atau pencurian dengan modus dendam. Modus operandinya bahwa pelaku seolah-olah sebagai dermawan yang akan memberikan bantuan, kemudian menawarkan ke korban untuk membantu dengan janji akan mendapatkan keuntungan 20% dari nilai bantuan. Namun tanpa sadar korban diminta mengecek kartu ATM-nya apakah masih aktif atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui nomor PIN dan saldo yang ada di ATM korban. Dan dalam perjalanan akhirnya kartu ATM korban bisa ditukar oleh pelaku dan pelaku melakukan transaksi dengan kartu ATM milik korban. Selain di Yogyakarta, komplotan gendam tersebut juga telah beraksi di Bogor, Bandung, dan Jakarta. Selain sejumlah kartu ATM dan telepon genggam, polisi juga menyita uang tunai hasil penipuan sebagai barang bukti. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 378 dan 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung menyuarakan dugaan tindak pidana pencucian uang. Dengan membentangkan spanduk, ratusan mahasiswa dari Komite Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi meminta Jaksa Agung menjatuhi hukuman mati kepada terdakwa kasus korupsi proyek Menara BTS 4G yang merugikan negara sebesar 8,03 triliun rupiah. Massa membakar ban dan berharap Kejaksaan Agung mengawasi tim penuntut umum. Massa juga meminta persidangan kasus korupsi proyek Menara BTS 4G dibuka untuk umum. Menuntut yang jelas hadir di sini untuk bagaimana mendukung Kejaksaan Agung untuk segera membuka secara terang-benderang kasus korupsi mega proyek 4G Bakti Kominfo yang sebenarnya. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola emas seberat 109 ton di PT Antam pada tahun 2010 hingga 2021. Para tersangka merupakan pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengelolaan dan permurnian logam mulia PT Antam. 2 tersangka ditahan di rumah tahanan negara, sementara 5 tersangka lainnya ditetapkan sebagai tahanan kota karena alasan kesehatan. Pemirsa, usai pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan, polisi gencar memburu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Seorang pemuda mengklaim mendapatkan intimidasi karena diduga mengenal ciri-ciri DPO yang dirilis polisi. Seorang pria bernama Prima Raisona, warga Kepongpongan RT 1 RW 1 Talun, Cirebon, Jawa Barat ini mengaku mendapatkan intimidasi. Pria yang berprofesi tukang cukur ini memaparkan bahwa terdapat seorang oknum polisi yang mengaku dari Buser meminta keterangan dirinya dengan cara ditelepon dan didatangi. Prima mengaku petugas menanyakan temannya yang bernama Egi Gialola. Petugas menduga Egi Gialola memiliki kemiripan dari ciri-ciri yang dirilis polisi. Nanya sih Pak, cuman kan karena posisi saya juga nggak tahu posisi dia di mana. Karena saya juga lagi merantau kan, merantau 2015, pulang 2018, jadi nggak tahu posisi si Egi ini ada di mana, terus apa udah nggak terlalu deket kayak dulu lagi kan Pak. Kalau Mas Prima sendiri ditanya, maksudnya pribadinya Mas Prima sendiri ditanya apa? Ya kalau aku ditanyain kamu di mana, kejadian, kadang aku lagi kerja di Malaysia, pas berangkat 2015, pulang 2018 Pak gitu. Terus ditanyain alamat rumah yang sekarang kan tinggal di istri di Sumber. Tanyain itu, Pak, udah sih Pak, paling itu aja sama
selebihnya lah mengarah ke Egy. Saat kejadian, Prima tidak berada di Indonesia, melainkan tengah bekerja di Malaysia sejak tahun 2015 hingga 2018. Dirinya pun tidak tahu menahu aktivitas Egy Gialola ataupun kejadian pembunuhan Vina dan Egy tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang, kuasa hukum Saka Tatal, terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, telah menyiapkan 4 bukti baru dan juga dokumen foto yang akan dibuka pada persidangan. Inilah salah satu bukti yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan dalam peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Foto ini menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini bukti foto ini akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto ini merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama informasi sejumlah saksi yang akan didatangkan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli 2024 mendatang. Akankah peninjauan kembali Saka Tatal mengikuti jejak hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Ya, Kapolri menegaskan pengusutan kasus Vina melibatkan Barreskrim Polri, Propam hingga Irwasum untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Kasus pembunuhan 2 sejoli Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat hingga kini belum mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah terpidana dari kasus tersebut menuntut ulang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK lantaran mengaku tidak bersalah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pengusutan kasus pembunuhan Vina melibatkan Barreskrim Polri, Propam hingga Irwasum Polri untuk melakukan pendalaman kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri menjelaskan, meskipun kasus Vina sudah terjadi 8 tahun lalu, namun Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang benderang. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, mendapati adanya kejanggalan kasus Vina bukan hanya kesalahan anggota polisi, melainkan juga kejaksaan dan pengadilan. Ia menyebut para terpidana seluruhnya memiliki alibi yang kuat.
Dan korbannya ini ada 7 orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman seumur hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini, dan kalau bukan mereka pelakunya itu. Semua ini bermula dari Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sendiri saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga, ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini. Sedangkan pakar hukum pidana Profesor Agus Surono menilai masing-masing lembaga memiliki langkah hukum untuk menemukan titik terang dari setiap kasus. Itu kan tentu masing-masing pihak mempunyai langkah-langkah atau upaya-upaya hukum masing-masing. Kepolisian juga punya kewenangan demikian, kemudian pihak-pihak terpidana juga punya kewenangan hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan seterusnya. Saya kira saya lebih cenderung untuk kita menghormati proses yang sedang akan berjalan, dan kemudian kita cermati bersama-sama supaya tidak menyimpang dari proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Lantas, akankah Polri menepati janji untuk menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki secara transparan dan profesional? Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri. Ibtu Rudiana diduga menganiaya dan juga mengintimidasi para terpidana agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, didampingi tim kuasa hukum, tiba di gedung Barreskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan agar mereka mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku kan gitu kan. Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dinyatakan menang di sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan saat ini mempersiapkan tuntutan ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Tuntutan ini untuk mengganti kerugian Peggy yang kehilangan penghasilan selama masa penahanan. Peggy Setiawan akan memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jawa Barat dengan mengajukan ganti rugi material. Rincian besaran ganti rugi material tersebut mempertimbangkan penahanan selama 49 hari yang dialami Peggy Setiawan di tahanan Polda Jawa Barat. Permintaan ganti rugi Peggy Setiawan diantaranya yang pertama, menuntut ganti rugi karena 2 motor sempat ditahan di Polda Jawa Barat. Yang kedua, dalam 3 bulan selama terlibat penanganan kasus, Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan kehilangan penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jawa Barat. Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Thomas Jiwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi.
Usai dilantik Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menjelaskan ia ditugaskan untuk mengawal anggaran saat masa transisi dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Suhasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Sebelumnya Thomas Djiwandono merupakan bendahara umum Partai Gerindra sejak tahun 2014. Tommy, sapaan Thomas, mengisi tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasko Ahmad menjelang pergantian pemerintahan Jokowi. Ya pemirsa, di sisa masa jabatannya sebagai Presiden RI, Joko Widodo hari ini resmi melantik 3 wakil menteri baru. Ya, latar belakang pendidikan maupun riwayat karir ketiga sosok wakil menteri ini dinilai sejalan dengan tanggung jawab yang mereka emban, dan kita simak Yasmin dan pemirsa profil 3 wakil menteri yang baru saja menjabat. Yang pertama, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan. Thomas merupakan keponakan Prabowo Subianto, lahir di Jakarta 7 Mei 1972. Pendidikan terakhirnya cukup linier dengan tanggung jawabnya sebagai Wamen Keuangan, yaitu S2 Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional John Hopkins University School of Advanced International Studies Amerika Serikat. Pendidikan sarjana juga diselesaikan Thomas di Amerika Serikat, tepatnya di Haverford College. Saat itu ia mengambil jurusan sejarah. Thomas saat ini masih tercatat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Jabatan ini sudah ia pegang sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Deputi CEO Arsari Group dan analis keuangan Wedlock NatWest Securities Hong Kong. Berikutnya ada Sudaryono yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono yang merupakan mantan ajudan Prabowo Subianto ini lahir di Grobogan 23 Januari 1985. Sudaryono menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Institut Pertanian Bogor atau IPB, sesuai dengan tanggung jawabnya nanti sebagai Wamentan. Sebelumnya, ia menyelesaikan program Magister Manajemen di Jerman dan sarjana di National Defense Academy of Japan. Sudaryono kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Pharma, CEO PT Nusantara Telematik System, dan CEO Garuda TV. Terakhir ada Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Investasi. Yuliot lahir di Padang Panjang 7 Oktober 1963. Ia menyelesaikan Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan S1 Produksi Ternak Universitas Andalas. Yuliot sudah lama mengabdi di Kementerian Investasi BKPM, yaitu sejak tahun 1998. Namun terakhir ia menjabat sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama. Sebelumnya ia juga pernah menjabat Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Ditarik ke belakang lagi, Yuliot juga pernah menduduki posisi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kementerian Investasi BKPM. Pemirsa, Wali Kota Makassar berencana membuat regulasi berupa peraturan wali kota atau perwali untuk melanjutkan program revitalisasi informal settlement and their environment atau RISE. Ya, program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan permukiman informal di Makassar. Dalam acara simposium Pemkot Makassar dan makan malam bersama Monash University of Australia di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto berencana membuat regulasi berupa peraturan wali kota atau perwali untuk melanjutkan program Revitalizing Informal Settlement and Their Environment atau RISE.
Dani Pomanto, sapaan akrabnya, bakal menyiapkan 1 slot anggaran demi keberlanjutan program yang berkaitan dengan lingkungan ini. Langkah ini sebagai tanda komitmen Pemkot Makassar terhadap lingkungan dan alam. Rai sendiri adalah berkah bagi Makassar, sehingga harus disyukuri dan dipelihara. Apalagi ini merupakan pengalaman pertama Makassar dan telah berkomitmen untuk menjadikan kota rendah karbon. Supaya dia berkelanjutan, slot budgeting bukan persoalan besar kecilnya, tapi ada di slot itu. Yang ketiga, saya akan kasih catatan buat wali kota akan datang. Jadi ada 3 hal yang saya komit karena sayang. Ini contoh di dunia, bukan contoh di Indonesia, bukan contoh di Australia, contoh di dunia. Ini masih berlanjut 2024. Berlanjut. Dia bilang tadi bahwa dia test commissioning. Commissioning itu mencoba terus disempurnakan. Coba terus disempurnakan. Gala dinner ini juga diisi dengan berbagai hiburan seperti tari paraga khas Sulawesi Selatan dan musik serta ditutup dengan berjoget bersama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sediakan ratusan jabatan dan juga lowongan kerja. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Job Fair Kukar 2024 selama 2 hari. Ya, bursa kerja diadakan sebagai upaya Pemkab Kukar untuk menyediakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Bursa Kerja atau Job Fair 2024 selama 2 hari di Gedung Putri Karangmelenu, Tenggarong. Dengan tema Odah Etam Becari, Kukar Job Fair 2024 menggandeng 39 perusahaan dari berbagai sektor. Program ini merupakan bagian dedikasi Kukar Idaman, yakni Kukar Siap Kerja, yang bertujuan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengajak perusahaan di Kukar yang belum berpartisipasi dalam Kukar Job Fair 2024 untuk segera menyampaikan data informasi lowongan pekerjaan. Kebijakan pemerintah terhadap investasi itu salah satunya untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Kami paham bahwa penyediaan pekerjaan itu juga ada klasifikasinya. Makanya langkah-langkah kami melalui Kukar Siap Kerja itu memberikan pendidikan pelatihan. Tapi pendidikan pelatihan yang kami berikan itu berbasis kepada pasar. Jadi kami butuh informasi dulu lowongan pekerjaan, kualifikasinya apa, baru kami berikan pelatihan. Edi juga berharap antusiasme perusahaan yang menyiapkan lapangan kerja sebanding dengan antusiasme pencari kerja. Pada Job Fair 2024 ini, sebanyak 39 perusahaan berpartisipasi dan menyediakan 210 jabatan dengan total 870 lowongan kerja. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Ash, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri membongkar kasus penggelapan kendaraan sepeda motor jaringan internasional. Ya, polisi menyita 20.000 sepeda motor yang hendak dijual ke 5 negara. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar kasus penggelapan kendaraan sepeda motor jaringan internasional yang sudah beraksi sejak tahun 2021 hingga 2024. Polisi menemukan 20.000 sepeda motor yang sudah dikirim ke luar negeri. Tersangka juga menggelapkan kendaraan kredit dijual ke 5 negara yakni Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria. 7 orang tersangka berhasil ditangkap petugas. Polisi mengimbau masyarakat untuk berhati-hati menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan, terutama dipakai untuk menggelapkan kendaraan oleh pelaku. Mohon kepada seluruh masyarakat jangan teledor, jangan sembarangan mengirim KTP, mengirim foto KTP, atau yang lebih rawan lagi dijadikan status di medsos dan lain sebagainya. Ini yang perlu seluruh masyarakat ketahui, apalagi yang sering juga kita dapatkan ini dalam KTP. Kadang-kadang nomor rekening pun dijadikan bahan untuk di medsos. Ini cukup hati-hati. Kadang-kadang kan kita lupa mendapat kiriman lain sebagainya. Kiriman tersebut difoto, di-capture lain sebagainya. Padahal di situ terdapat nomor
rekening. Otoritas Jasa Keuangan akan menerapkan kewajiban asuransi third party liability untuk kendaraan motor dan mobil di tahun 2025. OJK berharap semakin banyak peserta yang ikut asuransi wajib, maka premi yang harus dibayarkan peserta akan lebih murah. Otoritas Jasa Keuangan akan menerapkan kewajiban asuransi third party liability untuk kendaraan motor dan mobil di tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam keterangannya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan saat ini OJK tengah merampungkan mekanisme premi untuk dikenakan ke peserta yang ikut asuransi wajib tersebut. Bahwa program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability. Ogi menyebut praktik ini bahkan sudah diberlakukan di sejumlah negara, termasuk di kawasan ASEAN. Nantinya semakin banyak peserta yang ikut asuransi wajib, maka premi yang harus dibayarkan peserta akan lebih murah. Seperti diketahui, third party liability merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat resiko yang dijamin di dalam polis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kehadiran kendaraan listrik terus menarik minat masyarakat. Ya, kini hadir sebuah truk listrik yang memiliki teknologi canggih serta mudah dalam perawatan. Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS kembali digelar di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten pada 18 hingga 28 Juli 2024. Pada GIAS tahun ini, Mitsubishi Fuso meluncurkan e-Canter, truk listrik dengan teknologi canggih yang berfokus pada kualitas, kenyamanan, daya tahan, dan keamanan. Truk listrik e-Canter dilengkapi dengan baterai ukuran M tipe lithium ferrofosfat berkapasitas 83 kWh yang mampu menempuh jarak 140 km. Selain itu, e-Canter juga dilengkapi dengan teknologi Excel yang menggabungkan fungsi gardan, gear, motor, dan inverter yang membuat perawatan lebih mudah dan efisien. Well, they will love it because it's very easy to drive, it's very quiet, it's very efficient, it is clean, it has no diesel emissions, and most important, it's a Mitsubishi Fuso, so customers can enjoy one of the largest network in the country. So peace of mind on reliability, on maintenance and support and service. So you get the new technology, latest LFP battery technology combined with the heritage of a very strong and powerful brand in the market in Indonesia. Untuk tahap awal, e-Canter ini akan kita pasarkan hanya di wilayah Jabodetabek. Karena memang tadi target dari konsumen dari e-Canter ini adalah untuk daerah di perkotaan yang sektor bisnisnya adalah logistik. Jadi kalau logistik, perkotaan utamanya adalah di wilayah Jabodetabek. Jadi itu yang jadi target awal kita. Setiap pembelian truk listrik e-Canter akan mendapatkan garansi lengkap dan panjang hingga 6 tahun atau 180.000 km. Selain itu, konsumen juga akan mendapatkan servis gratis selama 5 tahun. Dari Tangerang Selatan, Banten, Muhammad Zulhilmi, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Pemirsa, peningkatan kesadaran mengenai autisme terus ditingkatkan. Ya, hal tersebut untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang spektrum autisme pada anak.
Agensi Media Global dalam jaringan IPG Media Brands UM Indonesia kembali mengadakan acara tahunan Impact Day yang ke-7. Berbeda dari tahun sebelumnya, dalam rangka perayaan Hari Anak Nasional kali ini berfokus pada isu autisme. Kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran tentang autisme, menghilangkan kesalahpahaman, dan mendorong masyarakat yang lebih inklusif dalam gelaran Impact Day 2024. Mengusung tema One Day, One UM, One Better World, UM Indonesia bersama dengan Sekolah Mandiga menyelenggarakan berbagai kegiatan bersama anak-anak penyandang autisme. Para siswa berkeliling Jakarta menggunakan transportasi umum yang difasilitasi oleh anggota tim UM. Pada hari ini kami melakukan kegiatan UM Impact Day dengan tema One Day, One UM, One Better World. Dan topik yang kami usung, equity yang kami usung dalam acara ini adalah kami mengambil pilar equity, yaitu kesetaraan. Autisme itu kan bentuknya spektrum. Jadi ada anak-anak seperti yang sekolah di sini di Mandiga, ada anak-anak yang tidak bisa bicara, maksudnya yang kesulitan sosialisasi dan kemampuan inteligensinya juga terbatas, tapi juga ada mereka-mereka yang bisa sampai lulus universitas. Di saat yang bersamaan, UM Indonesia bersama Sekolah Mandiga juga menggelar sesi pembinaan yang mencakup pelatihan interaktif yang dipandu oleh Yayasan Autisme Indonesia agar memberi pengetahuan tentang spektrum autisme, strategi komunikasi yang efektif, dan mendorong inklusivitasnya. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Seto Pranomo, iNews melaporkan. 38 warga di wilayah Serang, Banten diberikan pelatihan dan legalisasi menjadi paralegal. Hal ini dilakukan sebagai peningkatan pengetahuan hukum dan juga penanganan hukum pada masyarakat. Sebanyak 38 warga Serang, Banten diberikan pelatihan dan legalisasi menjadi paralegal oleh Universitas Pancasila pada program pengabdian masyarakat. Program yang dijalankan sejak 2021 ini berupa edukasi dan pelatihan keterampilan hukum. Diharapkan warga bisa melakukan konsultasi hukum seperti KDRT, pekerja migran, permasalahan tanah di wilayahnya, dan mendapatkan pendampingan LBH. Kita membentuk yang namanya paralegal. Ada 40-an kira-kira pemuda dan pemudi di kelurahan ini untuk belajar tentang hukum tanah, hukum waris, hukum penotariatan, kemudian kekerasan rumah tangga, bagaimana PMI, pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pelatihan paralegal ini dilakukan secara berkelanjutan sejak 2021 lalu. Kegiatan ini diharap menjadi sebuah ekosistem sosial yang lebih baik dan pihak kampus pun akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap program ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Partai Perindo kembali memberikan dukungan dan rekomendasi untuk 42 bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah jelang Pilkada serentak 2024. 13 bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah tersebut diantaranya adalah kader Partai Perindo. Ketua Harian Nasional Partai Perindo Angela Tanusudibio secara resmi menyerahkan surat rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Disaksikan langsung Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanusudibio, rekomendasi diberikan kepada 42 bakal cakada, di mana 3 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan sisanya di kabupaten kota. Dari 42 bakal calon ini, 13 diantaranya adalah kader Partai Perindo. Sekali kita mengusung dan mendukung calon kepala daerah, kita harus ingat konsekuensi. Ya, jadi bukan hanya ikatan itu ada di awal, tapi kita harus mengawal sampai betul-betul calon-calon yang kita dukung dan usung ini bisa duduk memenangkan pilkada nanti. Kami dengan bangga mendukung 13 kader kami akan berjuang kali ini. Salah satunya adalah dari NTB sebagai Gubernur Bu Rohmi. Jadi tentunya kami sangat bangga pada hari ini bisa mendeklarasikan dukungan kami.
Kader Partai Perindo Siti Rohmi Jalilah menjadi salah satu calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi dan dukungan Partai Perindo untuk maju menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pilkada 2024 mendatang. Siti Rohmi membawa sejumlah program unggulan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kita ingin angka harapan hidup di NTB itu tinggi tentunya ya, kesehatan masyarakat bagus. Kemudian juga kita ingin tidak ada masyarakat NTB yang susah bersekolah. Dukungan dan rekomendasi pada Pilkada serentak ini menjadi komitmen Partai Perindo untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.